tahiyatan islamiyah, tahiyatal mubarakah, tahiyatan ahlil jinan, wa tahiyatan bihas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara bi tilawatil Qur'an wahdi hayatana bi ayatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man anzalallahu bihil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Serangkaian puja dan puji bagi Allah atas segala nikmat yang memberi petunjuk agar selamat. Melalui Al-Quran wahyu tercatat agar jaya di dunia dan bahagia di akhirat. Seluas langit bumi, sebesar penjuru galaksi, dan sedalam lautan yang tak bertepi. Nikmat Allah yang akbar tidak akan pernah terukur walau dengan sajak-sajak indah yang pernah kita dengar. Selawat bermutiarakan salam, mudah-mudahan mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat yang menyirna bentuk kriminal lan maksiat, yang mengorbit cahaya selamat dan yang mampu memberi syafaat kepada umat besok di hari kiamat. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang luar biasa, dan peserta fasi yang semangat ceria. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat dai rahimakumullah. Pendidikan bertujuan untuk membentuk karakter seseorang untuk menjadi lebih baik dari yang terbaik, terutama bagi generasi muda saat ini. Miris rasanya melihat generasi muda saat ini punya masalah minum arak, cinta ditolak, dukun bertindak, nikah muda, istrinya gak bisa masak, langsung turunin talak. Dasar suami tidak ada akhlak. Ini semua terjadi karena apa? Karena minimnya pengetahuan tentang agama Islam dan jauhnya pemuda zaman sekarang ini dengan Al-Quran. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, izinkan Dek Dewi berpidato dengan sebuah tema Generasi Qur'ani Menyongsong Indonesia Bangkit. Hadirin sahabat dai rahimakumullah. Generasi Qur'ani maknanya kurang lebih adalah generasi yang bersifatkan Al-Quran. Generasi yang intens bergaul dengan Al-Quran. Memiliki kecakapan dalam membacanya, memahami maknanya, dan mengimplementasikan ajaran-ajarannya. Generasi muda merupakan salah satu kekuatan bagi suatu umat atau bangsa. Betul, untuk melihat nasib masa depan sebuah bangsa ialah dengan melihat generasi muda saat ini. Jika para pemuda-pemudinya sehat, maka negara akan kuat. Jika para pemuda-pemudinya berilmu, maka negara akan maju. Jika pemuda-pemudinya beriman, maka negara akan aman. Dan jika pemuda-pemudinya bertakwa, insya Allah negara akan jaya. Jikalau sejak dini sudah ditanamkan dengan Al-Quran terhadap pribadi seseorang, niscaya seseorang tersebut akan memiliki karakter yang Qur'ani. Marah akan terkontrol, akhlak baik akan menonjol, dan generasi muda tidak akan banyak yang tolol. Karena sangat pentingnya peran generasi muda, Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Oleh karena itu, ingatlah saudaraku, inna fi yadi subbani amral ummatu wa fi akdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah nasib suatu bangsa, dan pada derap kaki merekalah hidup suatu bangsa. Hal ini sesuai yang termaktub dalam firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menyampaikan bahwa ayat tersebut berpesan agar umat Islam mewujudkan generasi muda yang berkualitas, sehingga mengaktualisasikan potensi dirinya untuk masa depan bangsanya. Jangan sampai generasi muda justru menjadi penghancur bangsanya sendiri. Hadirin sahabat dai rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah berbicara tentang pentingnya regenerasi pembinaan dan penyiapan generasi penerus pelanjut risalah kehidupan, pewaris amanah kemakmuran bumi, penjaga tatanan sosial masyarakat. Generasi yang dimaksud ini generasi Qur'ani. Inilah generasi ideal yang harus diwujudkan oleh umat Islam masa kini, sebagaimana Rasulullah telah mewujudkannya 14 abad silam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, tsumma ladina yalunahum, tsumma ladina yalunahum." Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mencetak generasinya hanya bermodalkan wahyu. Masyarakat yang pada awalnya terbelakang tidak ada dalam peta, tidak diperhitungkan di dunia, kaum dagang dan pengembala. Namun tumbuh menjadi kekuatan baru yang disegani dan mendominasi. Generasi Qur'ani didikan Rasul mampu menumbangkan dua negara adidaya saat itu, Persia dan Romawi. Begitulah seharusnya umat ini menjadi penguasa dunia, pemimpin peradaban, dan uswah hasanah dalam kehidupan internasional. Karena umat Islam umat terbaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman hanya kepada Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Umat Islam umat terbaik, tapi situasinya kini terbalik. Umat Islam dicabik-cabik. Kasus Islam fobia kini kian menukik. Maju dikit terus diusik. Diam tak melawan malah dicekik. Galak dan tegas malah dibidik. Mungkin karena ruhul jihad kita paceklik, kita hanya bisa panik. Tentu ini ada yang salah. Umat terlalu gegabah. Kuantitas kita memang wah, tapi kualitas kita justru lemah. Umat kita hedonis dan serakah. Muslim munafik terus bertambah. Islam liberal makin parah, bikin onar dan umat pecah. Peduli agama yang penting jatah, bisa bangun rumah mewah, bikin betah, kagak gerah, hedah. Hambatan yang terlihat yaitu kurangnya kesadaran dalam diri manusia, khususnya kaula muda. Kaula muda banyak yang lalai karena kesibukannya sendiri. Apalagi di zaman yang canggih ini, di mana teknologi sudah menguasai diri manusia. Banyak manusia yang terlena, banyak yang menjadikan dirinya seorang pemalas, dan banyak yang menjadikan dirinya seseorang merasa, sudahlah. Pemuda muslim kini acuh tak acuh, gadget dan game sampai subuh. Al-Quran ditinggal jauh.
Jalan ke masjid serasa lumpuh. Majelis kajian katanya tunduh ilmu agama dangkal dan keruh. Identitas muslim dianggap rikuh. Tak tahu kawan mana musuh, daya jualnya lumpuh, akhirnya bertambah ripuh. Haduh, haduh, haduh. Pemudi muslimah kini bikin miris. Hati orang tua menangis melihat perilaku anak gadis, gaya hidup mirip artis. Dipakai jilbab malah ditepis. Dulu budaya dari Inggris, sekarang sudah sampai ke Pakis. Dilarang, tidak dikubris. Kerjaannya dandan klimis. Sibuk rimbat, ukir alis, cukur ketiak, dan bulu betis, pengen niru selebritis. Badan krempeng mirip papais. Rok gantung, baju tipis, mirip-mirip jurik kuris. Bangkitlah Sobat Fasi, bangkitlah pemuda Islam. Raih kembali kejayaan yang pernah menjadi milik kita. Kita pernah menguasai dunia. Kita pernah memimpin peradaban bangsa. Islam ratusan tahun berjaya di Eropa. Islam berkibar menguasai Afrika. Islam kokoh menggenggam Asia. Dan tidak ada lagi cara lain untuk mengulangi kembali kejayaan Islam kecuali back to Quran, kembali kepada Al-Quran. Sadarlah pemuda Islam, kita adalah jaminan Islam dan Muslim masa depan. Rebut peranan di semua ini. Jika generasi Muslim kita hari ini generasi tempe, besok kita dijadikan perkedel. Jika generasi Muslim kita hari ini hanya bisa membebek, besok kita disembelih. Jika generasi kita hari ini generasi pengekor, besok kita dikebiri. Jika generasi kita hari ini generasi follower, besok-besok kita di-unfollow. Hello, sadar bro. Hadirin sahabat dai rahimakumullah. Yakinlah bahwa generasi Qur'ani generasi solusi. Yakinlah bahwa generasi Qur'ani generasi mumpuni yang selalu bisa diandalkan. Karenanya, mari bersatu padu untuk wujudkan generasi Qur'ani. Mari kita rapatkan barisan dalam membina generasi Qur'ani untuk kejayaan Indonesia. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Neng Jamilah kesendang seruni, tidak nyangka ketemu mantan. Jadilah generasi Qur'ani, dunia dalam genggaman. Ihdinas syiratal mustaqim, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.